Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali terhubung. Saya pancarkan dan limpahkan energi kasih yang paling murni bagi jiwa Anda semua. Terberkati semuanya. Tetap ada di dalam kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Kita kembali lanjutkan pembelajaran kita. Kajian tentang bagaimana kita menjadi manusia ilahi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, manusia ilahi adalah siapapun yang di dalam dirinya tumbuh kebijaksanaan ilahi, tumbuh juga kesadaran yang murni, pengetahuan yang ada di dalam diri seorang manusia dengan jiwa ilahi, bukan muncul dari prasangka, asumsi, atau sekedar percaya kepada apa yang dikatakan orang lain. Pengetahuan yang ada muncul lewat jalan keheningan, didasarkan kepada pengalaman yang otentik. Pikiran terhubung kepada rasa sejati. Jiwa terbimbing oleh guru sejati atau diri sejati yang bersemayam di pusat hati. Seorang manusia yang mencapai tataran jiwa ilahi disingkapkan baginya realitas semesta yang semakin utuh. Demikian juga realitas dari sang sumber hidup semakin utuh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita betul-betul layak untuk berterima kasih karena kita bersama-sama tetap konsisten ada di jalan keheningan, dan dengan cara itu kita masih bisa merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan tetap terselamatkan. Di luar sana sedang ada banyak tragedi. Ada sebagian orang yang mengikuti angkara murkanya, melakukan tindakan-tindakan yang merusak dengan dampak yang bisa menjangkau banyak orang. Di sisi lain, banyak orang yang menjadi korban, kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarganya, kehilangan kesukacitaan yang biasa mereka dapatkan. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Saudara dan saudari yang saya kasihi, ini adalah kasus yang kita angkat untuk membuat kita bisa mengerti bagaimana kebijaksanaan ilahi, bagaimana kebenaran sejati itu tumbuh dan muncul di dalam diri, sehingga semua pertanyaan bisa dijawab secara tepat, akurat, dan memuaskan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, manusia sebagai satu individu itu pasti punya yang namanya free will atau kehendak bebas. Mereka dengan pikirannya bisa menentukan sesuatu itu sebagai bernilai tidak bernilai, baik dan buruk, menguntungkan, merugikan, dan seterusnya. Sebagian besar orang kemudian mengambil keputusan berdasarkan pikirannya itu. Dengan free will-nya, orang kemudian memilih sebuah keputusan, sebuah tindakan. Dan di saat yang sama, setiap orang terikat oleh apa yang disebut sebagai hukum-hukum jagat raya atau the law of universe.
termasuk diantaranya adalah hukum sebab akibat. Apa yang dialami manusia saat ini adalah buah dari karma kolektif kita. Tindakan sebagian orang karena dilakukan di ruang waktu yang sama, karena dilakukan di planet yang sama dengan yang kita huni, maka dampaknya juga turut kita rasakan. Tindakan dari satu dan beberapa orang itu bisa memberi efek bagi miliaran orang. Apalagi jika orang-orang yang melakukan tindakan itu, yang destruktif itu, memiliki kuasa atau kekuatan yang besar. Dalam hal ini, kita tidak bisa begitu saja memanggil-manggil atau memerintah Tuhan untuk membereskan segala sesuatunya. Ini adalah wilayah di mana manusia harus berkarya dengan free will-nya itu. Jika ada kerusakan, maka manusia harus memilih untuk memperbaikinya agar kerusakan itu bisa dipulihkan. Sejatinya, Tuhan yang Maha Pengasih telah memberikan tuntunan di dalam diri, termasuk bagaimana kita bisa selamat dan mengatasi semua masalah yang dimunculkan oleh tindakan destruktif sebagian orang. Jika kita tetap hidup di dalam tuntunan dari diri sejati, maka pertama yang pasti kita dapatkan adalah keselamatan itu sendiri. Yang berikutnya, semakin banyak orang yang kemudian hidup dalam tuntunan diri sejatinya, bahkan ketika kemudian ada orang yang betul-betul menjadi manusia dengan jiwa ilahi, solusi bisa didapatkan. Segala masalah dan tragedi yang itu datang bisa diselesaikan. Jadi ini adalah tentang cerita manusia. Manusia yang membuat masalah, manusia pula yang harus menyelesaikannya. Sebagian orang yang menjadi korban, itu juga hasil pilihannya. Walaupun dia belum tentu mau dengan itu, belum tentu dia dengan sengaja meniatkan untuk berbuat sesuatu yang menarik tragedi itu. Tetapi manusia dalam ketidaksadarannya tetap bertindak, tetap memilih, dan tetap terikat oleh hukum alam. Akumulasi tindakan dalam ketidaksadaran menciptakan satu kondisi karma yang pasti berbuah. Di dalam situasi yang sama, kita temukan ada orang selamat, ada orang celaka. Ini kembali kepada pilihan orang di masa lalu yang itu membentuk karma, membentuk pola-pola di dalam jiwa yang menarik apapun peristiwa yang selaras dengan vibrasi yang dipancarkannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita bisa tetap dalam keselamatan ketika setia mengikuti apa tuntunan dari diri sejati tentang bagaimana kita menyikapi semua ini. Dan lebih jauh dari itu, keselamatan pada skala kolektif, skala bangsa, skala global pasti terjadi jika ada orang-orang yang memang memilih menjadi jiwa-jiwa ilahi, menjadi para avatar, menjadi jiwa-jiwa yang agung dengan kekuatan yang tanpa batas, karena telah sampai pada kesadaran menyatu dengan sang sumber hidup. Jadi, memperhatikan semua tragedi itu, kita bisa belajar banyak hal. Sekedar percaya Tuhan, jika itu hanya dalam konteks ilusi, tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi menjadi orang berkesadaran akan membuat Anda bisa menjadi pribadi yang selamat, sekaligus menjadi pribadi yang bisa menjadi pemberi solusi. Pemberi solusi yang efektif, yang nyata di dalam kondisi yang rumit seperti ini hanyalah mereka
yang betul-betul telah terhubung sepenuhnya selaras dengan diri sejati ada dalam kesadaran menyatu seutuhnya dengan Sang Sumber Hidup atau Sang Hyang Tunggal. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pertolongan Tuhan hanya datang bagi siapapun yang telah memenuhi persyaratannya. Persyaratannya adalah jiwa yang murni. Saat kita memancarkan vibrasi yang menarik keajaiban datang ke dalam hidup kita, sejatinya Tuhan itu telah menolong sejak awal mulanya, tetapi tidak akan menjadi nyata kalau kita menutup diri. Maka agar pertolongan itu nyata, jadilah jiwa yang murni hidup sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya itu mewujud dalam bentuk tuntunan dari diri sejati. Penuhilah segala hukum alam untuk mencapai hasil yang terbaik. Maka demikianlah cara kita untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak datang dengan berkhayal. Pertolongan Tuhan itu menjadi nyata lewat kerja keras, lewat perjuangan tiada kenal lelah dalam tuntunan dari diri sejati. Sadarlah, kita semua adalah para penyelamat dunia saat kita betul-betul konsisten di dalam keheningan. Dengan menjadi jiwa ilahi, kita bisa membuat semua tragedi di bumi ini selesai, berhenti, dan terbentuklah bumi surgawi yang penuh kesukacitaan. Selamat menghayati kebenaran sejati. Rahayu.